Di dunia ini tuh nggak ada yang gratis. Nggak ada tuh yang namanya pemberian cuma-cuma. Sekalipun ada yang ngasih cuma-cuma, pasti gue curiga. Kayak ini nih. Tapi ini brand gratis kok. Nih. Nggak, gue nggak percaya. Ais, cinta. Ya udah, kalau lu nggak mau, nanti gue kasih aja ke orang lain yang mau. Kok lu mau ngasih itu gratis sih? Soalnya gue tuh dapat ini dari nenek gue dan sayang banget kalau gue makan sendirian. Ini tuh enak banget. Keselamatan itu gratis. Asal kamu percaya pada Yesus, maka kamu akan mendapatkannya. Apa yang kamu dapatkan secara gratis, harus kamu bagikan juga dengan gratis. Download aplikasi Yesus dan bagikan videonya. Enak kan? Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan. Dimanapun ada berada, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya.
adalah anak-anak muda yang lebih dari pemenang. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Pimpin langkah kami Tuhan. Kami mau bernyanyi, bermazmur dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik. Kami bersyukur hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Yesus Tuhan. Tiada kata yang
siap untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan yang menguatkan bagi setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati, pikiran, dan jiwa kami. Kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari adik-adik yang percaya, yang bersuka cita, yang bersemangat, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Teens, bagaimana kabar kalian? Hari ini luar biasa. Hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan sekalipun kita beribadah secara online, tidak membatasi kuasa Tuhan, berkat Tuhan mengalir akan kehidupan kalian semua yang ada di rumah-rumah. Dan hari ini kakak diberikan tema, kenapa sih jadi Kristen kok hidupnya gini-gini aja? Atau bisa dibilang Kristen yang biasa-biasa aja. Dan kakak mau ambil tema dari kakak sendiri adalah menjadi luar biasa di tengah yang biasa-biasa saja. Mari sama-sama kita akan buka firman Tuhan kita di dalam Bilangan 14 ayat ke-6 sampai dengan 10. Sekali lagi Bilangan 14 ayat ke-6 sampai dengan 10. Kakak akan bacakan atau boleh adik-adik semua yang di rumah kita boleh sama-sama baca. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termaksud orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi nampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Nah adik-adik, kita jelas sudah tahu cerita ini. Sebelum di pasal sebelumnya, ayat pasal 13, diceritakan bahwa Musa mengutus ke-12 orang dari masing-masing suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan supaya mereka bisa masuk ke tanah itu. Lalu singkat cerita mereka pulang setelah 40 hari mengintai, mereka kembali kepada Musa dan segenap umat Israel di tempat itu. Mereka memberikan informasi. Kita tahu bahwa 10 orang itu memberikan kabar yang buruk dan busuk kepada orang Israel dan Musa. Dan ada 2 orang yang tertulis di kitab ini yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Mereka memberikan kabar yang sangat luar biasa. Apa yang kita dapat petik dari pelajaran ini? Bahwa kakak mau bagikan bahwa dari 2 orang ini Tuhan pakai secara luar biasa. Kita melihat bahwa di kitab-kitab selanjutnya nama kedua orang ini dikenang sebagai juga orang-orang yang mempunyai pengaruh terhadap orang-orang Israel. Sedangkan 10 orang yang tadi memberikan kabar busuk, mereka dibunuh oleh Tuhan. Dan orang-orang Israel lebih percaya kepada kabar dari 10 orang ini. Lalu apa akibatnya? Akibatnya Tuhan juga marah kepada umat Israel. Tuhan memberikan hukuman bahwa orang di atas 20 tahun pada saat yang mereka memberontak itu mereka tidak boleh masuk ke tanah Israel. Dan yang hanya boleh masuk adalah 20 tahun ke bawah. Yaitu umur seperti adik-adik semua. Lalu Tuhan juga tidak berhenti sampai di situ. Tuhan juga membuat mereka menerima hukuman yang sangat setimpal yaitu berputar di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Nah apa yang kita dapat petik adik-adik dari tema ini? Bahwa dari 2 orang ini mereka mempunyai mental, mempunyai sesuatu yang luar biasa dibandingkan ke 10 orang ini. Sekalipun mereka melihat sesuatu yang menakutkan di depan mereka, tetapi mereka tidak pantang karena mereka tahu mereka punya Tuhan yang besar. Oleh karena itu ada 3 poin yang kakak catat dari cerita ini. Yang pertama, apa yang membuat mereka berbeda? Yosua dan Kaleb berbeda di hadapan umat Israel, di hadapan Tuhan. Yaitu yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Mereka mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Mereka mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga mereka mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengerti isi hati Tuhan. Apa buktinya mereka mempunyai
sesuatu hubungan yang erat dengan Tuhan. Bahwa di ayat 9 dikatakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Adik-adik bisa garis bawahi kata yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Artinya apa? Yosua dan Kaleb ini mempunyai sesuatu yang berbeda. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Yang melindungi mereka siapa? Jelas yang tidak kelihatan. Pada saat itu di luar bangsa Israel, bangsa-bangsa lain juga punya sesembahan selain Tuhan pada saat itu. Dan saya percaya ketika di tanah Kanaan itu banyak penduduk dari suku-suku, berbagai suku, maka banyak juga yang mereka sembah pada saat itu. Dan Yosua dan Kaleb melihat bahwa yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sebab tahu bahwa roh-roh itu, bahwa ada Tuhan yang menyertai bangsa Israel yang akan menyerbu tanah itu. Tetapi orang Israel responnya bagaimana? Orang Israel tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Seperti Yosua dan Kaleb. Mereka tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Jadi mereka memberontak. Mereka berkata bahwa kita akan mati kalau kita menyerang. Tetapi Yosua dan Kaleb mempunyai hubungan yang erat. Dan itu kunci kemenangan bagi mereka. Dan yang kedua adik-adik, kakak mencatat bahwa ada poin yang kedua adalah cara pandang. Cara pandang Kaleb dan Yosua berbeda dengan orang Israel. Bahkan dengan ke-10 orang ini. Mereka mempunyai cara pandang yang positif. Sekalipun mereka belum menyerang, tetapi mereka mempunyai tindakan yang positif. Pikiran yang positif akan membawa pikiran yang positif akan membawa reaksi dan respon yang positif juga adik-adik. Jadi Yosua dan Kaleb melakukan hal yang positif. Mereka berkata dengan iman mereka bahwa Tuhan menyertai kita. Padahal mereka belum menyerang. Tetapi mereka mengingat bahwa Tuhan juga telah menyertai mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka ditindas oleh bangsa Mesir dan yang menolong adalah Tuhan. Dan tidak sampai di situ, ketika mereka juga dikejar oleh tentara Firaun. Tuhan juga yang membuka jalan, yang membelah laut supaya mereka bisa menyeberang. Tetapi orang Israel melupakan itu semua dan mereka mempunyai cara pandang yang negatif. Maka merespon pun dengan negatif. Ayo adik-adik yang ada di rumah, mungkin saat ini kalian menghadapi masalah. Mungkin kalian berkata, Kak, hidupku hanya begini-begini saja. Itu karena kalian melihat dengan cara yang negatif. Tetapi coba kalian melihat dengan cara positif. Sekalipun di depan kalian ada masalah. Mungkin kalian dari keluarga yang broken home. Mungkin kalian pendidikan tidak tinggi. Mungkin sampai SMA saja. Tetapi kalau kalian punya pandangan yang positif, kalian akan punya pikiran yang positif. Dan kalian akan merespon dengan positif juga. Jangan pernah mau dikalahkan adik-adik dengan yang namanya keadaan kita saat ini. Mungkin keadaan kita susah, orang tua kita susah. Mungkin kau berkata sudah tidak ada harapan buat aku untuk melangkah, untuk memulai sesuatu. Karena aku cuma lulusan SMA, lulusan SMP, sekolahku tidak tamat. Aku tidak pandai ini itu. Tetapi kalau kalian punya hubungan dengan Tuhan, yaitu poin yang pertama tadi. Kalian membangun roh kalian dengan berdoa, membaca firman, mengikuti ibadah baik secara online ataupun offline. Kakak percaya Tuhan akan mengubahkan hidup kalian. Dan kalau kalian mempunyai cara pandang yang berbeda, seperti orang-orang dunia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kalian punya cara pandang yang positif, kalian mau bersyukur dengan keadaan kalian, kakak percaya Tuhan akan mengadakan mujizat di dalam kehidupan kalian. Dan yang ketiga adik-adik, kakak mencatat di sini. Apa yang membuat Yosua dan Kaleb itu berbeda? Mereka mempunyai semangat. Bahwa dikatakan di dalam kitab Yosua, pada saat umur 85 tahun, harusnya Kaleb sudah pensiun. Tetapi Kaleb tidak mau pensiun, dia punya semangat yang luar biasa. Dia mau berperang melawan orang-orang enak. Dia mau merebut apa yang orang-orang enak itu punya. Dia datang kepada Yosua meminta berkat. Dan Yosua memberkati Kaleb. Dan ketika dia maju perang, Kaleb menerima kemenangan. Dan yang menjadi warisan Kaleb adalah Hebron.
kalau kita juga belajar dari cerita ini, sekalipun Kaleb dan Yosua juga menikmati padang gurun, dikejar-kejar oleh bangsa Mesir pada saat mereka keluar. Tetapi mereka tidak patah semangat. Mereka tetap mau semangat di dalam Tuhan. Karena mereka percaya ketika mereka semangat, maka ada kekuatan yang baru. Maka hidup kalian yang ada di rumah, kita juga harus semangat. Kita nggak boleh patah semangat. Belajar untuk merespon dengan baik. Merespon dengan positif. Kakak percaya kalau kalian patah semangat, maka harapan itu akan hilang. Tetapi kalau sekalipun kalian di dalam proses hidup, di dalam mungkin keadaan kalian tidak mengenakan, tetapi kalau kalian punya semangat, percayalah apa yang kalian lakukan Tuhan akan bertindak. Tuhan akan membukakan jalan. Kalau kalian ngomong, Kak, aku sudah gak ada harapan. Orang tuaku mungkin sudah bercerai. Aku sekarang hidup gak tahu dengan siapa. Mungkin dengan oma, dengan orang lain. Atau kalian cuman ngomong, Kak, aku sudah gak sanggup untuk sekolah karena aku udah gak punya biaya. Tetapi semangat adik-adik. Kakak mau kalian semangat di rumah. Karena di dalam semangat itu Tuhan akan berikan harapan yang baru. Kalau adik-adik sudah mulai lemah, sudah mulai bosan dengan kehidupan ini. Coba dengan poin yang pertama, kalian bangun pribadi dengan Tuhan. Kalian hubungan kalian bangun lebih lagi. Yaitu dengan cara apa? Berdoa, membaca firman, renungkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, Tuhan sering berkata-kata. Tuhan memberikan jalan keluar untuk kalian semua. Mungkin kalian sudah ditinggalkan banyak orang. Tetapi percayalah, kalau kalian ada hubungan dengan Tuhan, kalian akan merasakan kasih Bapa itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Yang kedua, coba dengan cara pandang yang berbeda. Bukan dengan cara pandang kita, bukan dengan kekuatan kita. Karena dalam firman Tuhan juga berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Coba kita melihat dengan cara pandang Tuhan. Kita andalkan Roh Kudus. Maka percayalah Tuhan akan buka jalan buat kalian semua. Dan yang ketiga adalah semangat. Jangan pernah patah semangat. Karena kehidupan kalian, umur kalian ini masih panjang. Masih banyak harapan yang ada di depan yang Tuhan sediakan. Dengan semangat kalian bisa melakukan segala sesuatu. Tapi kalau kalian sudah kehilangan semangat, patah semangat, kalian mau melakukan apapun itu dengan malas-malasan. Tidak dengan segenap hati. Tetapi kalau kalian melakukan dengan semangat, kalian akan melakukan dengan segenap hati. Maka dari itu adik-adik semuanya, kakak simpulkan dari renungan firman ini, bahwa yang terpenting adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kemudian cara pandang kita secara positif. Dan ketiga, semangat yang membakar setiap hati kita. Mari adik-adik kita akan tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Kami mau belajar dari dua tokoh ini Tuhan, yaitu Yosua dan Kaleb. Kami tidak mau seperti orang-orang yang di sekitar kami. Orang-orang yang selalu menghakimi dengan suara-suara, bagaimana dengan cuma lulusan, nggak tamat sekolah, dengan keluarga yang berantakan. Nggak mungkin dia bisa bangkit, nggak mungkin dia punya masa depan. Tetapi kami mau percaya Tuhan, kami nggak mau mendengarkan perkataan orang-orang di sekitar kami. Tetapi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan apa yang Tuhan mau perkatakan di dalam hidup kami. Bahwa Tuhan mengasihi kami. Kami orang-orang yang dipilih. Kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan, hamba berdoa buat adik-adik yang ada di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan, hamba percaya Tuhan. Bahwa sekalipun mereka menghadapi proses kehidupan di umur mereka Tuhan yang sedang mencari jati diri mereka. Hamba berdoa supaya mereka menemukan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan apapun yang sedang mereka hadapi, baik di dalam keluarga, di dalam sekolah, apapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Mereka akan memulai hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Mereka punya cara pandang yang positif. Dan hamba berdoa supaya ada semangat yang baru, harapan yang baru, kepastian yang baru bagi setiap adik-adik yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan setiap mereka dimanapun mereka berada. Hanya di dalam namamu kami percaya, kami menerima kemenangan. Dalam nama Yesus sama-sama yang percaya kita berkata, amin. Mari kita buka kedua tangan kita adik-adik. Karena kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus.